YouTube channel Fitriani MP. Nah, jangan lupa sebelumnya di subscribe, kemudian nonton video ini jangan sampai di skip ya, karena ini pembahasannya menarik banget mengenai kejadian kemarin waktu akun email aku tuh diretas ataupun dihack sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, nah ini dia yang pertama, aku mau klarifikasi. Jadi dimana waktu itu aku udah membuat klarifikasi melalui Instagram pribadi aku di Fitriani MP, nanti kalian bisa follow ya. Nah, aku tuh mengatakan bahwa pada tanggal 16 September 2020 itu akun aku mengalami diretas sama seseorang, dan itu aku sudah nggak bisa masuk lagi sama sekali karena emang pas ngeliat handphone itu udah bersih semua waktu membuka email, dan waktu ke YouTube Studio login itu udah bersih banget, tau gak sih? Sumpah ini kerjaan hacker yang bikin gua kesel, tau gak? Elo hacker, gue doain ya semoga rezeki lo larinya ke gua. Terus nih, tapi sebelum kejadian itu tuh ya, aku mau ngasih tahu dulu. Aku mau menjabarkannya dari pertama kejadian, biar kalian tuh tahu bahwa yang aku posting di Instagram aku, kemudian yang orang-orang posting itu semua itu benar. Itu aku yang mengungkapkannya. Kalau email aku tuh diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, aku pun nggak tahu. Tapi yang jelas itu untuk IP address-nya tuh kelacak, itu di daerah Lampung. Wow, Lampung. Ada apa dengan Lampung gitu kan? Aku juga bingung gitu kan. Terus nih, pertama kali kejadian itu dia mengambil akun aku pokoknya tanggal 16 ya, 16 September 2020, dan ini kejadiannya pukul 1.19 nih, kan bisa lihat tuh. Jadi dimana tuh akun aku ini di recovery email aku tuh dia tuh udah berubah. Recovery email aku tuh udah berubah. Udah ada yang mengganti lah, intinya mengganti password email aku yang biasa aku pakai untuk login di YouTube channel aku, dan fotonya pun juga sudah berubah. Nih kalian bisa lihat ya guys ya, tuh fotonya udah berubah, dan itu bukan aku. Terus kenapa ini aku nggak bisa ngecek, karena ini emang kata orang tuh lagi benar-benar tidur, posisi lagi tidur, nggak tahu. Ini tahu-tahu pas subuh, tau nggak sih, pas mau sholat subuh itu aku ngeliat tuh yang email udah bersih banget. Kemudian ya mau login di YouTube Studio tuh udah bener-bener bersih, nggak ada yang tersisa gitu. Terus lanjut nih ya, nih pas itu kan langsung rame beritanya teman-teman. Jadi teman-teman IT tuh banyak ngebantu aku, dia mencarikan, dan ini ketemu alamatnya yang mencoba memulihkan akun aku. Jadi dari perangkat Android 6.0.1 daerah Lampung. Siapakah itu? Aku nggak tahu. Karena di sini aku nggak mau menuduh ataupun mencurigai seseorang yang melakukan tindakan hacker untuk akun Google aku ataupun akun email aku gitu kan. Di sini aku tuh mau mencoba, ya mungkin ada orang yang nggak suka sama aku atau gimana gitu kan, kita nggak tahu, namanya hidup. Kita baik aja banyak yang ada yang nggak suka, apalagi kita jadi orang jahat gitu kan. Terus next nih, jadi pertama aku masuk ke Google itu benar-benar nggak bisa nih, kata sandi aku udah berubah yang 3 hari yang lalu. Ini waktu nanti aku ceritain deh kenapa ini aku buat kayak gini. Pokoknya aku nggak bisa login, nggak bisa akses untuk masuk ke Google aku. Terus nggak lama di pagi hari ya, sekitaran jam 6 apa jam 7 gitu, aku lupa ya jamnya. Tiba-tiba ada mamasnya yang ngechat aku dari Anan.G682. Terus dia menanyakan sama aku. Tuh, dia menanyakan sama aku, channel YouTube-nya dihack ya mbak, katanya. Terus aku balesin, iya mas, sambil emot nangis. Dan gak lama mamas itu membalas lagi komentar, pantesan komen-komen gak jelas channel mbaknya, sampai mas Heri Pras komen di YouTube-nya mbak. Kira-kira itu siapa ya mbak, kok tiba-tiba langsung bela Cece? Nah, Cece di sini pun aku nggak tahu Cece siapa gitu kan, karena emang aku juga tuh nggak lagi ada konflik dengan siapa-siapa, dan aku pun lagi menikmati hidup gitu kan, karena lagi corona ini aku pusing banget, tau nggak sih, udah lama nggak liburan, udah lama nggak pergi-pergi jalan-jalan gitu kan. Ditambah lagi tiba-tiba dapet email di hack orang gitu kan, sampai ke YouTube-nya juga. Terus nah ini aku sempat mantengin, jadi ini tuh sempat mantengin waktu kejadian akun email aku di hack, kemudian sampai ke YouTube aku diambil alih.
aku mantengin dong. Nah emang sih aku ngeliat ada komen Mas Heri Pras berkomentar di postingan terbaru video aku. Itu yang masukin bukan aku, jadi yang hide itu bukan aku yang upload, itu memang dari pihak si hackernya. Kenapa aku bilang dari pihak si hackernya? Aku sudah membuat jadwal pada tanggal 16 dan 17 September 2020. Itu udah aku jadwalkan pukul 9 pagi. Itu aku bakalan posting video bareng Mas Marcel, dimana pada postingan itu Mas Marcel tuh menjelaskan bahwa dulu loh ada merpati putih diremehkan dengan oknum bela diri. Nah makanya aku bahas lah di situ, dan aku sudah upload itu ke YouTube channel pribadi aku, dan sudah aku buatkan jadwal yang akan tayang di itu. Dan gak tau kenapa malah di jam 7 paginya itu yang diposting hide gitu kan. Aku pun kaget, wah ini kayaknya bakal jadi adu domba nih, pikir aku kan bakal jadi fitnah nih. Kenapa? Karena emang aku lihat sejauh komentar di situ banyak orang yang mengira oh ini nih berarti yang ngehack, ini nih yang ngehack pihak dari yang ada di film ini. Enggak. Jadi gini, aku juga pernah main sama anak Tera Film Production. Itu aku main di part 2-nya, di Hidden judulnya. Nah, dimana aku pun di situ emang untuk collab ya kayak main adegan fighting gitu, fighting action. Jadi emang di part 1 itu aku nggak ada bagian sama sekali. Makanya aku bingung kenapa ini yang diposting gitu kan. Kenapa? Ada yang tahu nggak sih kenapa? Aku juga bingung gitu kan, kenapa film yang ini gitu kan, kenapa nggak film gua aja gitu kan, kenapa nggak video gua aja yang dinaikin gitu kan. Apalagi gue udah capek banget loh udah ngedit, kemudian udah gua posting, gua buatin jadwal, karena gue tuh pengen nyantai. Jadi sebelum pinginnya tuh niatnya tuh pokoknya udah ada jadwal tayang aja kan, jadinya bisa nyantai. Terus yang dinaikin malah lain gitu kan. Terus dan aku bingung karena aku udah hapus. Jadi setiap aku ambil pakai handphone aku, ini kan kebetulan aku kan pakai handphone iPhone kan, emang nggak bisa pakai memory card gitu kan, dan emang memori aku tuh udah penuh gitu kan, saking banyak kan, ya tau lah suka foto-foto segala macam. Nah jadi suka aku hapusin kalau misalnya udah selesai ngedit gitu kan, udah aku posting di YouTube aku, langsung aku hapus gitu kan, dan itu hilang. Jadi aku mikir ya nggak ada backup lagi gitu kan. Terus nggak tahu kenapa kepikiran, oh iya, jadi alhamdulillahnya nggak tahu kenapa yang biasanya kita tuh tag pakai satu kamera ataupun satu handphone itu ya. Kemarin itu waktu sama Mas Marcel kita tag dengan tiga alat, yang dua itu pakai handphone aku dan handphone suami. Kemudian juga kita pakai kamera Fujifilm kita. Biasanya kan kita nggak pernah mau tuh pakai kamera Fujifilm karena kan ribet gitu kan. Dan kemarin tuh emang di tag-nya pakai tiga alat itu gitu kan. Emang kayaknya bakalan kejadian apa gimana gitu ya, udah ada feeling apa gimana. Nah, oke, next lanjut. Nah, di sini pun ini akun YouTube aku, ini untuk berkomentar, dan ini tuh bukan aku banget. Kenapa aku bilang aku banget? Karena aku tuh nggak pernah namanya berkomentar di YouTube channel ya. Aku pertegas lagi, aku tuh nggak pernah berkomentar di YouTube channel. Jadi aku tuh tipenya tuh idem. Kalau nonton ya udah, kecuali orang yang aku kenal. Aku garis bawahin ya, kecuali orang yang aku kenal. Apalagi nih di sini kan kemarin tuh maaf yang ngomong, aku belum terlalu dekat sama Mas Heri Pras gitu kan. Jadi nggak mungkin dong aku tiba-tiba ngujuk-ngujuk komentar gitu. Nah di sini komentarnya tuh, Mas Heri Pras stoplah untuk membuat ujaran kebencian. Mari kita dukung Mbak Sese kembali. Aku aja udah memaafkan Mbak Sese, masa Mas yang tidak ada salah terus menghujatnya. Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan tuh. Kenapa aku bisa berkomentar seperti itu? Yang jelas ini bukan aku gitu kan. Ketika akun aku diambil alih, kenapa untuk berkomentar seperti ini? Ini sih yang menurut aku tuh merasa dirugikan banget gitu kan sama pihak si hackernya. Ya ini bukan gua gitu kan. Kemudian ada kerugian lain sih yang kenapa masih aku perjuangan, itu aku bakal ceritain di akhir ya. Pokoknya kalian jangan skip video ini. Nih, udah kan selesai yang masalah ini ya. Jadi ini bukan aku yang komentarnya, juga udah dinaikin di sosmed. Dan aku udah buat klarifikasi, ini bukan aku. Nah, kemudian aku lihat nih. Sebelumnya, ini aku mantau banget. Ini channel YouTube aku, namanya Fitriani MP. Sebelumnya aku udah lihat dia itu mengganti namanya jadi Happy Beautiful. Ini diganti sama dia Happy Beautiful. Oh, itu udah pelanggaran banget tuh. Dia udah ngakses akun gue tanpa izin.
Kemudian dia ngeganti nama akun channel gue seenaknya aja, dan fotonya pun diganti. Oh, nih ya, tuh. Dan yang ini yang tadi aku bilang, film ini bukan aku yang posting. Film ini bukan aku yang posting. Tuh, ini bukan aku yang posting ya. Ini si hackernya nih. Dia pakai foto cewek, nggak tahu siapa. Yang jelas aku ngerasa dirugikan banget sama pihak hackernya, dan mudah-mudahan sih nanti ya tungguin deh, aku bakal ngomong panjang lagi nih biar kalian tahu endingnya gimana gitu kan. Aduh, aku kayaknya emosi banget ini ngomongnya. Iya, beneran aku emosi banget buat kerjaan aja gitu kan. Terus nih, jadi email aku tuh tertaut sama rekening bank aku dan juga PayPal aku, dimana di PayPal itu masih ada dolarnya, dan di bank rekening aku pun itu masih ada uangnya. Dan untungnya, tahu nggak sih, emang Allah tuh maha baik kali ya. Jadi emang bank rekening yang biasa aku pakai itu dilalahnya, apa sih dilalah? Dilalahnya tuh pokoknya bahasa Jawa ini ya. Dilalahnya itu pas kena blokir gitu kan. Jadi masa aktifnya itu sudah habis, dan dimana aku tuh buat rekening bank itu emang di Lampung. Jadi nggak bisa aku aktifkan kalau nggak aku pulang ke Lampung gitu kan. Jadi emang nggak bisa buat transaksi karena emang lagi masa blokir, kena blokiran gitulah, masa aktifnya habis. Nah, di sini aku coba masuk nih di rekening bank aku, dan ini tuh login gagal, passwordnya masukkan salah. Berarti kan udah diubah gitu kan passwordnya. Nih, makanya aku bilang, ini aku merasa didugakan banget nih, atau aku bilang kayak gitu. Terus nggak lama kemudian nih, aku kan cerita dengan Mas Marcel masalah akun aku dihack. Kemudian Mas Marcel itu memberikan aku kayak seorang pengacara gitu buat aku sharing, ini kenapa, gimana, katanya. Udah aku sharing dong di situ. Nah, terus kamu merasa dirugikan nggak, kata beliau. Ya, aku merasa dirugikan dong. Pertama, komentar yang enggak yang bukan aku. Kemudian dia masuk akses ke akun aku tanpa izin aku gitu kan. Ini udah maling banget sih, tau gak sih lo tuh maling. Sebel gue. Jadi itu udah kayak maling banget gitu kan, dan direncanakan. Kenapa direncanakan? Nanti aku bakal bahas kenapa direncanakannya. Nih, kemudian ada kerugian lagi yang aku bilang sudah terpaut dengan bank rekening aku dan juga PayPal aku, dimana pada waktu itu emang semuanya itu ada isi uangnya gitu kan. Baik yang PayPal ada dolarnya, dan rekening bank aku ada uangnya juga. Terus nggak lama nih ya, tada, aku punya kejutan buat kalian. Jadi aku sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini mau kalian kan, jadi aku udah melaporkan untuk ke pihak yang berwajib. Kenapa sih aku melaporkan ke pihak yang berwajib? Jadi gini guys, ini bukan kan aku lebay atau gimana gitu kan. Kalian tinggal bilang, yaudah sih bisa bikin email yang baru, yaudah sih bisa bikin YouTube yang baru. Nggak semudah itu, Ferguson. Jadi di sini akun YouTube aku tuh sudah di AdSense. Jadi nggak semudah itu. Kalau misalnya aku mau ngulang lagi, aku perlu waktu lagi lama. Dan kemudian juga sudahlah, capek nyeritainnya. Yang jelas dulu juga pernah dimatikan akun aku tuh karena ya disuruh fokus sama seseorang, dan ternyata ya PHP gitu kan. Jadi di sini aku tegasin, kita membuat laporan kepolisian di Polda Metro Jaya, dan aku harap pihak kepolisian juga bisa membantu aku secepatnya menangkap pelakunya. Kenapa? Karena ini udah kriminal banget sih, ini tindak kejahatan banget. Siapa tahu aja kan dia bisa maling uang gua gitu kan, bisa maling yang lainnya. Ini aja akun aja dimaling, gimana yang lainnya gitu kan. Jadi sini aku udah buat tuh ya nama pelapor. Ini nama pelapor, kemudian alamat aku. Terus kerugian yang aku dapat itu adalah kerugian imaterial dan material. Dan untuk pasalnya, nggak boleh lihat. Jadi kejutan aja, biar ntar si hackernya, wah aku dapat kejutan surprise gitu kan. Dan kenapa sih aku tuh melaporkan? Jadi aku tuh pengen membuat seseorang itu jera. Kenapa? Karena kalau minta maaf aja tuh semua masalah juga gampang banget gitu kan. Tinggal minta maaf semua masalah selesai. Nggak kayak gitu. Ini negara kita tuh negara hukum, tau nggak? Jadi aku pengen buat si pelaku ini jera atas apa yang dia perbuatnya gitu kan, yang semena-mena, seenaknya, yang itu mencuri data orang banget, tau nggak sih? Nah,
Jadi di sini kita udah buat laporan sama pihak Polda Metro Jaya, yang aku harap sih Polda Metro Jaya bisa bergerak lebih cepat gitu kan, membantu menangani kasus ini melalui cybercrime gitu kan, dan menangkap pelakunya dan bisa menjalankan sesuai hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang gitu. Dan aku tegaskan sekali lagi, kalau kalian berani main dengan aku gitu kan, ini sekalian untuk klarifikasi. Kalau misalnya kalian berani meretas-retas akun aku atau apa gitu, siap-siap aja polisi juga akan mencari kalian gitu, karena aku nggak main-main gitu. Apalagi nih aku udah ngerasa keganggu. Pertama aku udah keganggu, ya ini berhubungan dengan kehidupan gue sehari-hari gue gitu kan. Please jangan ganggu gue. Jadi kenapa ini aku buat laporan begini, biarin jelas tau nggak, biar tahu pelakunya itu siapa. Nanti kalau misalnya pelakunya tahu siapa, siap-siap aja jadi artis aku. Oke, mantap. Oke, nah, tahu nggak sih, gua tuh sempat frustasi, sempat nyerah, kemudian sempat udahlah, ya udahlah, kayaknya emang harus diikhlasin gitu kan email aku, dan kemudian YouTube channel aku kan sudah di AdSense gitu kan. Terus sampai aku tuh curhat dong sama Bang Tibeng. Bang, yaudahlah bang ya, kali bukan rezeki gue gitu kan, gue buat akun lagi aja apa gimana ya. Terus dia bilang kayak gini, jangan pesimis, optimis, kata dia. Soalnya dulu juga ada ustadz akun Instagramnya dihack orang dan kemudian tuh balik. Yang penting tuh lo tuh optimis aja, kata Bang Tibeng bilang kayak gitu kan. Nah ya udah, dari situ kan aku ya udah deh gitu, ya udah deh pikir aku kan, ya udah aku mencoba optimis. Terus di mana teman-teman yang lain juga tuh pada nge-DM tuh, ngasih DM gue tuh mendadak banyak banget. WhatsApp gue yang nelpon gue nggak berani ngangkat karena gue nggak kenal gitu kan. Gue takut gimana gitu kan, tiba-tiba bingung aja gitu kan. Terus banyak yang nge-DM-in kan, terus banyak juga YouTuber, teman-teman IT, teman-teman hacker itu ngebantuin aku. Pokoknya aku terima kasih banyak banget buat kalian udah meluangkan waktunya ngebantuin aku. Semoga nanti kalian dapat rezeki yang berkah, rezeki yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, sebagai balasannya. Karena aku nggak bisa ngebalesin kebaikan kalian gitu kan. Mudah-mudahan nih, aku doa dari anak yatim yang udah ngebantu aku gitu kan, aku doain yang baik-baik buat kalian. Semoga rezeki kalian banyak, lancar pokoknya. Dan untuk pelaku hackernya, aku udah berdoa semoga rezeki kamu juga lancar ya, lancar larinya ke aku maksudnya. Nah, terus sudah dong, aku dibantu sama Mas Marvel, Bang Tibeng, teman-teman IT, hacker segala macam sampai begadang. Ini cuma gara-gara lo nih hacker kurang ajar. Sebel banget gua. Jadi dibantuin sama teman-teman itu, dan alhamdulillah walaupun aku sempat ya udahlah. Dan rencananya tuh tanggal ini, hari Senin ini, tanggal apa sih nih? 22 ya, apa 23? Salah. Tanggal apa? 28 ya? Tanggal 28 hari ini. Tadinya tuh aku niat udahlah aku bikin YouTube baru aja gitu kan, email baru, YouTube baru, dan aku mau posting, rajin posting lagi gitu. Aku bilang kayak gitu. Aku udah bilang sama suami aku juga. Terus nggak lama malamnya itu kan ada email dari Google-nya juga, di mana itu mengatakan bahwa kami tidak menjanjikan bahwa akun Anda bisa kembali. Di situ dong, gua tambah ngedon, tau gak sih? Aduh mampus gua. Mana nggak ada bukti-bukti yang validnya, tapi kalau sekarang udah ada ya, udah aku cari semuanya. Nah, terus aku udah kontak YouTube, kontak pihak Google-nya. Di situ tuh aku udah benar-benar udahlah, mudah-mudahan bisa gitu kan. Walaupun nggak bisa, yaudah aku membuat yang baru aja. Karena emang malamnya tuh dari pihak Google tuh buat aku ngedon gitu kan. Gilalanya tengah malam, sama kayak kejadian waktu di hack. Itu jam 1 malam tuh aku dapat notif kalau misalnya suruh reset password lagi. Jadi di situ emang aku udah langsung aku amankan 2 verifikasi segala macem, langsung pokoknya aku bener-bener amankan segala macem lah untuk keamanan email aku gitu kan. Terus aku ngoprak-ngoprik nih ya di emailku, dan itu bodohnya manusia, tau gak sih kenapa aku bilang bodoh? Ya karena semuanya itu di historinya itu nggak dihapus, dan dimana di email aku tuh emang balik gitu kan. Jadi emang semuanya tuh balik. Dan tau gak sih dia yang dibukain apa? Yang kayak misalnya kejadian keluar uang, kemudian yang kayak PayPal aku langsung aku cairkan, itu sama dia dibuka tuh notifnya di email. Kemudian kayak yang rekening aku sama dia juga dibuka.
kemudian kayak apa lagi ya, satu lagi apa tuh aku lupa ya. Terus nih aku langsung mengamankan segala macam ya, dan aku ngeliat tuh peristiwa keamanan baru-baru ini. Tada! Nih sebelum kejadian hack, tau gak sih? Jadi pada tanggal 3 September ada yang memasuki kawasan gue untuk ngehack. Jadi login terbaru di Redmi Note 4X. Siapakah dia? Aku nggak tahu. Dan ini percobaan pertama untuk ngehack akun aku. Ini langsung masuk di notif di email aku gitu kan. Dan percobaan kedua, login terbaru di Samsung Galaxy Grand Prime Plus, Lampung, Indonesia, 4 September. Tara, kalian lihat. Jadi emang jelas banget itu udah mencoba untuk masuk itu dari tanggal 3-an gitu. Terus langsung aku ubah dong, kata sandi berubah tuh. Aku kan posisi emang di Jakarta Selatan ya. Tuh 4 September langsung aku ubah. Terus langsung aku amanin juga. Langsung nomor telepon pemula aku ubah. Kemudian email aku ubah, sandi aku ubah, semuanya aku ubah lah pokoknya. Dan di tanggal 16 September 2020, di mana sih ngeliatnya? Oh iya. Iya, ini dia guys. Ini yang menarik sekali. Kenapa aku bilang menarik sekali? Ini nggak tahu kenapa ya lokasinya di Lampung semua gitu ya. Ada apa sih dengan Lampung? Kan gue juga warga Lampung gitu dulunya. Kenapa harus di Lampung semua? Padahal handphone aku udah pindah. Dan aku tuh udah pindah waktu di Jakarta dari bulan Julian gitu, udah lama banget kan. Dan aku tegaskan di sini aku tuh nggak pakai Android, aku pakainya iPhone. Oke? Nah, nih di tanggal 16 September 2020 kelihatan. Jadi si hacker tuh tanggal jam 1 malam, jam 1.18 dia mencoba masuk dan kata sandi diubah, Lampung, Indonesia, Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Mantap kali ngehacknya niat. Kemudian jam 1.18 email pemulihan dihapus, Lampung, Indonesia. Siapakah dia? Terus jam 1.18 nomor telepon pemulihan dihapus. Semua aja kamu hapusin ya. Lama-lama kamu yang aku hapus. Kemudian login dengan verifikasi 2 langkah diaktifkan. Mantap kali kau, langsung buat begini gitu kan. Tuh, dia langsung buat pengamanan. Jadi langsung pakai Samsung Galaxy Grand Prime Plus dan itu Lampung lagi. Ini aku dapet gitu kan, bodohnya itu orang. Aduh, nggak dihapusin gitu kan. Jadi ini bisa aku jadiin bukti lagi nih buat laporan di pihak Polda Metro Jaya. Ditunggu aja ya kamu. Yang aku nggak tahu, semoga nanti kita bisa bertemu di Polda Metro Jaya. Dan ini langkah login ekstra dibuat, kode cadangan Lampung, Indonesia, Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Dan nih tuh kan bener kan, nama akun tuh diubah, Lampung, Indonesia lagi pakai Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Ini orang kagak tidur apa ya? Terus jam 13.58 email pemulihan ditambahkan. Pantesan ini jadi makin susah buat teman-teman IT aku sama hacker aku tuh, susah buat masuknya. Dan mana lagi ya? Sabar. Oke, sudah. Dan ini dia, Tara, aku oprek-oprek lagi tanggal 16 yang masuk di perangkat aku. Dia menambahkan email pemulihannya barangantik876@gmail.com. Nih kalau kalian pengen email orang ini silakan, monggo. Mantap. Jadi dia tuh pakai Samsung Galaxy Grand Prime Plus, Lampung, Indonesia. Dan nih sama dia lagi nih membuat satu langkah login ekstra dibuat kode cadangan. Dan ini Lampung, Indonesia, Samsung Galaxy Grand Prime Plus lagi. Tuh, login dengan verifikasi 2 langkah juga ditambahkan. Pantesan. Jadi emang susah banget, sampai temen aku tuh yang IT, yang hacker tuh bilang, "Mbak, ini susah banget." Jadi aku udah bilang, "Ya, jadi nggak bisa ya Mas ya? Jadi nggak bisa ya Mas ya? Yaudah Mas, aku kan aku buat email baru aja." Aku tidak sedih, tau gak sih? Dan aku tuh ngerasa sedih banget waktu mereka bilang, "Mbak, kayaknya nih kita udah nyerah deh Mbak. Soalnya emang nggak bisa. Mbaknya harus berhubungan langsung sama pihak Google-nya ataupun di cybercrime," dan kayak gitu kan. Dan aku bilang, "Aku kemarin udah ke kantor Google Mas, tapi masalahnya kantor Google tuh lagi tutup selama masa pandemi. Dan pandemi itu kita nggak tahu kan sampai kapan gitu." Dan aku pokoknya makasih banyak banget aku dibantuin sama
tim IT, tim hacker, kemudian orang-orang YouTuber kayak Mas Marvel, kemudian Mas Denny Aprisani gitu. Pokoknya banyak banget yang ngebantuin aku. Terus dan jam 1 lagi dari Google, akun aku kembali dipulihkan. Yeay! Ini semua berkat kalian. Thank you for support me. Oke, pokoknya nih terima kasih banyak ya buat kalian dah yang udah support aku sampai aku masih tegar ini, sampai kalian tuh bilang tegar banget sih kak emailnya ataupun YouTube-nya dihack tapi masih bisa masih bisa strong, kuat segala macam dan kayak gitu kan. Ya sebenarnya aku menutupi semuanya, sebenarnya aku tuh hancur, rapuh, dan aku sempat kemarin tuh mikir, aduh gue bingung harus ngapain lagi gitu kan. Gue bingung jalan satunya, gue suka berkarya, gue suka membuat kayak begini, gue suka mengedukasi bela diri. Apalagi backgroundnya di belakang aku ada Mas Randy yang emang sarjana olahraga, dan beliau juga emang banyak pengalamannya untuk kejuaraan dan sering menang gitu kan. Terus sampai akhirnya bisa jadi pelatih Thailand. Makanya kenapa kita tuh pengennya sharing edukasi bela diri, sekalian kita juga tuh saling mersudi lah gitu. Terus aku cuma ngingetin buat kalian, jadi jangan macem-macem dengan akun aku ataupun dengan aku gitu kan. Karena kalau misalnya kalian udah berani mengusik aku, berarti kalian bakal berani untuk bertemu dengan pihak yang berwajib. Yeay! Terus juga aku mau ingetin nih, gue emang kecil gitu kan, gue emang kecil, tapi lihat di belakang gue ada siapa. Hahaha. Oke, kayaknya udah cukup klarifikasi aku. Mudah-mudahan yang nonton tanpa skip rezeki kalian banyak gitu kan, dan mudah-mudahan juga kita selalu sehat dan terhindar dari orang-orang yang jahat, yang munafikun, dan yang bermuka dua. Oke? Pokoknya thank you banyak kan. Makasih banyak banget kalian udah bikin aku sekuat ini, setegar ini, sampai akun aku tuh balik lagi. Yuk, jangan lupa subscribe YouTube channel aku Fitriani MP, kemudian di share, di like, di komen. Dan jangan lupa di depan lonceng notifikasinya, king 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 king. Yang kayak opening aku gitu kan. Terus pokoknya makasih banyak ya semuanya udah ngebantuin aku, teman-teman tim IT, tim hacker, kemudian orang-orang YouTuber. Dan pokoknya aku gak bisa ngucapin apa-apa lagi selain makasih banyak, matur suwun. Pokoknya ngebantuin aku. Mudah-mudahan yang balas nanti yang kuasa dibalas dengan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Makasih banyak udah nonton channel aku. Bye semuanya.